Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arifin, selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan pengembangan materi matematika sekolah dasar, yang kami hormati dan yang kami banggakan seluruh teman-teman dari kelas 6B. Nah, di sini kami akan dari kelompok 1 akan memaparkan tentang materi memahami konsep bilangan pada siswa sekolah dasar begitu. Lanjut. Ya. Kemudian kita kenalan dulu. Dari kami ada 2 member, ada 2 anggota. Yang pertama saya sendiri Yogi Sati dengan NIM 47, kemudian yang kedua ada teman saya Aruma Barbari dengan NIM 50 begitu. Pastinya sudah pada kenal ya. Langsung saja, yang pertama pastinya ada latar belakang. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran dasar yang paling penting dalam pendidikan sekolah dasar karena berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Salah satu materi fundamental dalam pelajaran matematika adalah konsep bilangan, termasuk bilangan asli, cacah, dan bulat, yang menjadi dasar untuk memahami operasi hitung serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena sifatnya yang abstrak, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep ini, sehingga diperlukan pendekatan pembelajaran yang tepat, kontekstual, dan sesuai dengan karakteristik siswa agar tujuan pembelajaran tetap tercapai secara optimal. Gitu. Jadi teman-teman, matematika itu sebenarnya nih pelajaran dasar yang apa ya, yang penting, yang sangat penting banget ini matematika di sekolah dasar. Soalnya dari matematika siswa itu belajar berpikir logis, runtut, dan juga lebih kritis pastinya. Nah, salah satu materi paling dasar di matematika adalah konsep bilangan yang kita akan bahas pada kali ini. Masalahnya konsep bilangan ini sifatnya itu agak abstrak. Jadi banyak siswa yang masih kesulitan memahaminya. Makanya kita sebagai calon guru itu kita butuh cara pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi dan karakter siswa supaya mereka lebih paham. Jadi kita tantangan kita sebagai calon guru SD ya untuk menjelaskan materi ini, yaitu bagaimana cara kita menjelaskan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, ataupun kita menggunakan media-media yang ibarat itu mudah dipahami dan murid-murid itu lebih senang gitu. Lanjut, yang kedua itu ada analisis kurikulum. Berdasarkan kurikulum yang berlaku, ada 2 kurikulum nih, kurikulum Merdeka maupun kurikulum 2013. Materi bilangan termasuk dalam capaian pembelajaran matematika dasar, matematika sekolah dasar, yang menekankan pada pemahaman konsep, keterampilan prosedural, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase awal, siswa itu diharapkan mampu mengenal, memahami, dan menggunakan bahasa asli, cacah, dan bulat dalam berbagai konteks, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung. Ada faktor, FEB, dan KPK. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dirancang secara sistematis, berjenjang, dan berpusat pada siswa agar kompetensi yang diharapkan dapat tercapai secara efektif begitu. Jadi kalau kita lihat di kurikulum itu baik dari kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, materi bilangan itu memang jadi bagian yang paling penting. Karena apa? Karena siswa itu diharapkan untuk mengenal, itu bisa mengenal, memahami berbagai jenis bilangan seperti bilangan asli, cacah, bulat gitu. Tapi tidak cuma itu sih, kayak mereka itu juga pastinya harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam berhitung atau menyelesaikan masalah ya, anak kecil biasa. Jadi pembelajaran harus dibuat bertahap dan berpusat pada siswa supaya mereka itu benar-benar paham, bukan cuma hafal. Nah, ini nih yang perlu kita garis bawahi. Bukan cuma hafal,
tetapi harus paham gitu. Tidak hanya di matematika, tetapi kita berhubung sedang belajar matematika, jadi kita tekankan ke matematika bahwasanya matematika itu ilmu yang bukan ilmu menghafal tetapi ilmu memahami ya. Jadi dari kita paham pastinya otomatis kita hafal, tapi kalau kita hafal kalau kita hafal tidak selalu paham gitu ya. Lanjut, ada analisis konseptual. Ada 4 nih. Yang pertama ada bilangan konsep abstrak, yang kedua dibedakan dengan lambang bilangan atau angka, yang ketiga ada jenis bilangan, yang keempat ada konsep berkembangnya dari konkret sampai ke abstrak. Nah, analisis konseptual. Konsep bilangan ini sebenarnya suatu yang abstrak, konsep bilangan yang abstrak. Jadi beda ya antara bilangan dengan angka, itu beda. Bilangan itu konsepnya, sedangkan angka itu simbolnya. Ya begitu, kayak angka 5 nih, angka 5 kayak ini, kayak S. Itu cuma lambang. Tapi makna 5-nya, isinya itu. Nah, itu konsep begitu. Nah, oh iya, tadi ada jenis bilangannya. Nah, jenis bilangan itu ada 2 jenis bilangan, kardinal dan ordinal. Nah, yang pertama itu kardinal, itu jumlah. Bilangan ordinal adalah urutan. Nah, konsep ini tuh berkembang dari awalnya konkret. Jadi yang kita lihat atau kita pegang nih kayak gini, ini konkret. Lalu perlahan kita ke abstrak. Jadi perlunya urutan. Anak SD biasanya kan suka yang bisa memahami yang nyata-nyata saja. Kayak seperti ini, pensil ini warna apa ini, ungu apa biru. Nah, ini itu konkret. Selain itu ada juga bilangan yang tadi saya jelaskan, seperti bilangan kardinal itu merujuk ke jumlah, dan ordinal itu menunjukkan ke urutan begitu. Kemudian akan dilanjut oleh Mas Arung, silakan. Oke, saya lanjutkan, yaitu ada analisis karakteristik siswa. Siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Ya, menurut Jen Piasa di sini, siswa SD berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, siswa lebih mudah memahami sesuatu yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung dibandingkan dengan konsep yang bersifat abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran matematika khususnya pada materi ini, yaitu materi bilangan, guru perlu menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan karakteristik tersebut. Ya, yang selanjutnya ada ciri-ciri lebih mudah memahami hal konkret yang sudah saya jelaskan tadi. Siswa akan lebih mudah memahami sesuatu ketika dapat diamati secara langsung. Suka belajar dengan benda nyata. Mereka akan lebih mudah memahami konsep jika diberikan contoh yang dapat disentuh. Sebaliknya, jika pembelajaran langsung diberikan dalam bentuk simbol atau angka tanpa pengetahuan konkret, siswa berpotensi mengalami miskonsepsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep bilangan tidak dapat dibangun secara instan melalui tahapan sistematis. Terus yang ketiga ada perlu visual dan contoh nyata. Nah, itu sudah saya jelaskan tadi. Gunakan media dan aktivitas langsung. Seperti yang sudah saya singgung tadi, jika tidak menggunakan media dan aktivitas langsung,
maka siswa akan berpotensi mengalami miskonsepsi atau kekeliruan dalam mengartikan sesuatu. Lanjut. Yang kedua ada desain representasi. Pertama ada konkret, menggunakan benda nyata, pensil atau keleleng. Representasi, menggunakan gambar atau model visual. Yang ketiga ada abstrak, menggunakan angka atau simbol matematika. Bilangan merupakan konsep abstrak yang tidak memiliki wujud fisik, hanya dapat dipahami melalui representasi simbolik seperti angka. Misalnya angka 3 tidak memiliki bentuk nyata, tetapi direpresentasikan melalui 3 benda seperti buku atau 3 pensil. Dengan demikian, bilangan merupakan hasil abstraksi dari pengalaman manusia dalam menghitung dan mengelompokkan benda. Oleh karena itu penting bagi guru untuk membantu siswa menjembatani pemahaman dari dunia konkret menuju konsep abstrak. Terus yang kedua adalah menggunakan gambar atau model visual sebagai peralihan dari benda nyata. Selain benda nyata tadi yang konkret ada pensil dan kelereng, mungkin bisa menggunakan gambar. Ada bintang, bintangnya ada 5, terus ada model visual apa lagi ya, mungkin banyak lagi ya. Terus yang selanjutnya ada abstrak, menggunakan angka atau simbol matematika. Yang terakhir ini di mana siswa mulai memahami dan menggunakan simbol angka. Tahapan ini penting untuk memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal angka, tapi benar-benar memahami makna di balik angka, di balik simbol tersebut. Selanjutnya. Terus yang terakhir ada rancangan strategi pembelajaran. Model pembelajaran kontekstual atau CTL. Berdasarkan analisis karakteristik siswa dan konsep bilangan tersebut, diperlukan strategi pembelajaran yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Salah satu modelnya yaitu CTL atau Contextual Teaching and Learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata siswa. Melalui pendekatan ini, siswa dapat memahami konsep bilangan secara lebih bermakna karena mereka belajar dari pengalaman yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada apersepsi atau contoh kehidupan sehari-hari. Guru dapat mengaitkan materi dengan pengalaman sehari-hari siswa. Misalnya dengan menanyakan jumlah benda yang mereka bawa atau jumlah buku yang mereka bawa ke sekolahan. Yang kedua ada eksplorasi atau menggunakan benda nyata, di mana siswa melakukan kegiatan menghitung dengan menggunakan benda nyata. Misalnya menghitung 5 tambah 5
di situ ada pensil pensilnya 5 punya kalian dan punya teman 5. Lah nanti itu digabung dan dihitung. Nanti di situ ketemu jumlahnya. Terus yang ketiga ada diskusi kelompok yang memungkinkan siswa untuk bertukar ide dan memperkuat pemahaman terkait bilangan. Terus yang keempat ada presentasi hasil. Setelah bertukar ide dengan kelompoknya atau dengan teman sebaya, siswa dapat mempresentasikan hasil-hasil ide tersebut di depan kelas. Dan yang terakhir ada refleksi, di mana guru membersamai siswa dan menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan pada hari ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian ya dari kelompok 1. Silakan Mas Yogi. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Arung yang sudah melanjutkan ya, mempresentasikan lanjutannya. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah yang mungkin nantinya akan menonton video ini ataupun kita menonton bareng di kelas. Dan jangan lupa terima kasih yang sudah memperhatikan, dan yang bermain HP sendiri saya tidak terima kasih. Begitu ya Mas Arung? Mungkin bila ada yang kurang paham bisa kita diskusikan besok di ruang kelas. Betul. Mungkin cukup dari kami ya, dari kelompok 1, dari saya, dari Mas Arung. Cukup presentasinya. Mungkin apabila ada kata-kata ataupun tutur kata yang kurang berkenan, yang kurang sopan ataupun kurang enak di hati teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, billahi bisa bilhaq, wastaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.